Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para warga desa Sukawedi, apa kabar nih? Gue harap kalian semua baik-baik aja ya, dan selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, udah lama nih gue belum ngirim-ngirim cerita lagi nih ke Duisi Wataisi, dan memang lagi sibuk. Mungkin sekarang gue udah punya channel YouTube sendiri dengan Mas Tian dan Rizko. Nama YouTube-nya Lonceng Misteri. Jadi buat teman-teman Duisi Wataisi boleh mampir nih ke channel YouTube gue Lonceng Misteri. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Kali ini gue mau berbagi pengalaman horor yang baru aja gue alamin. Jadi kejadiannya ini tuh belum lama ya, akhir tahun kemarin lah kejadiannya ini. Itu pada saat gue mau ke daerah Kelapa Nunggal Cilengsi ya, buat teman-teman yang belum tahu, itu ada di daerah Cilengsi, belok kiri lah arah ke Jonggol. Nah itu ada namanya Kelapa Nunggal. Nah gue tuh ke situ mau ngadopsi anak kucing punya teman kantor gue. Nah waktu itu pada hari itu kontekan lah gue sama temen gue ini. Janjian kapan gue bisa ke rumahnya buat ngambil tuh anak kucing. Terus kebetulan pada hari itu temen gue ini lagi shift sore lah ya, dan dia pulangnya malam sekitar jam 10 baru dari kantor. Berarti dia tuh nyampe rumahnya bisa-bisa jam 12, sekitar jam segitulah ya. Jadi gue ngikutin dia. Jadi dia OTW dari kantor, gue OTW dari rumah. Waktu itu ketika dia OTW dari kantor, oke lah, gue OTW juga dari rumah. Pada malam itu berangkatlah gue naik mobil bokap waktu itu. Gue bawa pet carrier tuh yang buat naruh kucing. Berangkatlah gue pada malam itu sekitar jam 10 lewat itu. Berarti gue itu lewat jalur Narogong kalau dari rumah gue mau ke Kelapa Nunggal. Nah, jalanlah gue. Pada saat itu gue nggak bisa ngebut ya, karena emang jalur Narogong itu kalau buat temen-temen yang belum tahu, itu jalur banyak truk atau kontainer lewat di situ. Makanya itu nggak bisa ngebut dan lama banget gue jalannya waktu itu. Gue bawa mobil nyantai ya kan. Dan jalanan di Narogong itu bener-bener nggak halus. Jalanannya itu agak bergelombang dan juga agak berlubang. Jadi nggak rata jalanannya. Waktu itu gue lupa ya, jadi di Narogong itu kan ada pangkalan 1, pangkalan 2, pangkalan 3, dan seterusnya. Waktu itu gue lupa di pangkalan berapanya. Ada satu kejadian. Waktu itu di depan gue itu ada pengendara motor, suami istri. Nah, dia itu naik motornya nih, mau mepet-mepet ke kanan, hampir nabrak bagian depan mobil yang gue bawa, bagian depan mobil gue. Maka dari itu gue klakson, karena kalau dia nyenggol mobil gue, mau gimana pun dia yang salah, tetap gue yang salah, karena gue yang bawa mobil kan. Mau dia yang salah pun tetap gue yang salah, karena gue bawa mobil waktu itu. Jadi gue klakson sebelum si bapaknya ini mepet ke kanan, nabrak bagian mobil gue, bagian mobil depan itu. Gue klakson. Di situ dia kaget kan sama istrinya. Nah, dia kaget, dia marah-marah, mengumpat segala macem. Akhirnya gue mepet ke kiri. Dia berhenti, gue mepet ke kiri, gue buka kaca kiri.
Dia udah keluar semua kata-kata jelek lah ya, kata-kata umpatan, kebun binatang segala macam dengan bahasa daerah waktu itu. Oke, maksud gue di situ gue minta maaf. Oke Pak, saya minta maaf segala macam kan. Saya minta maaf gini kalau Bapak kaget. Karena tadi kalau Bapak nabrak mobil saya yang salah, makanya saya klakson biar Bapak nggak nabrak mobil saya. Gue bilang gitu sama dia. Tapi dia tetap mengumpat segala macam. Di situ gue kepancing emosi. Ya gue juga bales omongan dia kan dengan, maksudnya gue tuh udah baik-baik di situ ya, tapi dia tetap masih ngata-ngatain gue di situ. Akhirnya dengan ya akhir percakapan yang kurang enak, di situ gue tinggal. Dia, gue tutup kaca mobil ya kan, kaca mobil bagian kiri gue tutup, gue lanjut jalan. Nggak lama si bapak-bapaknya ini dengan istrinya itu nyalip gue dari kanan, tapi si istrinya ini itu ngelempar air putih, ngelempar kayak air gitu ya dari botol, gue nggak tahu air apa, dilempar ke mobil gue, kena bagian kaca kanan nih. Astagfirullahaladzim kata gue. Jalanlah duluan, bapak-bapaknya ngebut. Ya udah di situ kan clear masalah. Singkat cerita, sampailah gue di rumah temen gue itu di Kelapa Nunggal ya. Jadi Kelapa Nunggal ini daerahnya ini kalau dari arah Bekasi kan lewat Narogong, terus lewat perempatan Cilengsi yang ada flyover itu, lurus lagi dikit, nggak dikit ya, masih lurus lagi jauh. Nanti ada suatu jalan di situ namanya Jalan Kelapa Nunggal belok kiri. Nah itu kalau masih lurus terus, terusin jalan itu udah ke arah Jonggol. Jadi gue pada saat itu nyampe rumah temen gue itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 11:30 atau jam 12 ya, ya sekitar segitulah. Dan waktu itu ya nggak kerasa sampai jam 2 gue di situ ngobrol-ngobrol segala macam. Ya gue pulang lah ya, berencana buat pulang ya kan. Anak kucingnya gue masukin pet carrier, terus gue taruh di bagian belakang mobil bokap. Waktu itu kan mobil bokap yang 3 seat gitu ya, depan, tengah, dan belakang. Tapi belakangnya itu emang buat naruh barang. Jadi pet carrier-nya gue taruh situ, gue taruh bagian belakang. Jalan lah gue. Nah, FYI, perumahan tempat temen gue tinggal ini itu perumahan baru waktu itu, dan gelap banget jalanannya, dan iya gelap, bener-bener gelap. Nggak ada apapun di situ, dan itu posisi udah jam 2 malam. Nah, kebiasaan gue di jalan ini, pada saat di mobil itu gue selalu dengerin podcast apapun. Dan kebetulan waktu itu gue lagi dengerin podcastnya Do You See What I See. Gue tuh selalu dengerin podcast Do You See What I See, dan gue nggak pernah ketinggalan sama episode-episodenya. Waktu itu gue lagi dengerin podcast Do You See What I See ya di perjalanan. Nah, anak kucingnya ini yang gue adopt ini, di bagian belakang, di bagian seat belakang, dari pertama gue masukin itu udah ngeong-ngeong, nggak berhenti. Si anak kucingnya ini udah ngeong-ngeong ya kan, nggak berhenti. Ya udah gue cuek lah ya kan, namanya anak kucing ya, sabar ya maksud gue, namanya di jalan kan, mungkin dia panik, namanya anak kucing nggak tahu lah, dibawa ke mobil panik apa gimana, itu ngeong-ngeong terus nggak berhenti. Ya udah gue jalan kayak biasa lah ya kan, sambil dengerin podcast tuh. Nah gue dengerin podcast ini modelnya di mobil gitu, tipnya kasih kabel aux, gue colok ke HP kan. Nah di tengah perjalanan tiba-tiba si tipnya ini dari mode aux itu berubah ke mode radio. Itu kalau mau ngerubahnya itu harus dipencet sama kita si tipnya itu, dan itu bunyi tit, keganti. Loh kok keganti? Keganti sendiri. Gue ganti lagi lah, gue pencet lagi, gue ganti ke mode aux, lanjut lagi denger. Gak lama kemudian itu keganti lagi tit. Oh error, mungkin positive thinkingnya gue error kali ini ya, apa kabel aux-nya, karena kabel aux-nya udah kayak gimana mungkin jadi ngaruh ke ininya. Tapi ya nggak tahu lah gue ya kayak gimana, mungkin positive thinking di situ gue error nih, nggak bener, karena waktu itu gue belum mikir yang macem-macem.
error nih. Nah itu anak kucing masih ngeong-ngeong tuh. Ya udah di situ kan gue kayak ya udahlah biarin, gue nggak ganti lagi ke kabel aux ya di situ, nggak ganti lagi ke mode aux ya di situ, gue udah cuek aja biarin. Gue lanjut jalan, itu posisi gue masih di Kelapa Nunggal nih, belum masuk ke jalur yang gede yang buat ke Cilengsi, masih di jalur Kelapa Nunggal yang kecil itu yang cuma muat 2 mobil, dan itu jalanannya berlobang ya. Atau anak kucing masih ngeong-ngeong ya kan. Lanjut jalan, itu jalanan pun gelap waktu itu. Di tengah-tengah perjalanan si anak kucing ini diem, berhenti mengeong. Pas anak kecilnya ini diem, berhenti ngeong, itu gue ngedenger suara kayak senandung, wanita bersenandung di bagian belakang seat mobil gue. Suara sandung ini kayak gini nih, gue masih inget kayak itu gue denger jelas banget, dan gue ya langsung ngeliat ke kaca tengah buat lihat ke bagian belakang, dan itu nggak ada apa-apa. Ya, gue di situ istighfar lah ya, gue istighfar, astagfirullahaladzim segala macem. Nggak lama suara senandungnya hilang. Suara senandung hilang, itu kucing ngeong lagi, dan setiap itu anak kucing berhenti ngeong, gue denger lagi suara senandung cewek. Itu gue masih inget sampai sekarang ya suaranya kayak gitu. Dan kali ini pas gue nengok ke kaca tengah mobil, gue nengok gini, itu udah ada sosok cewek nyamping begini. Karena nyamping gini gue bisa ngeliatnya cuma setengah doang, karena ini ada jok tengah mobil ya segini. Gue cuma ngeliat setengah gini dong, setengah badan. Itu kelihatan rambutnya panjang tapi mukanya nggak kelihatan, ketutup. Si mukanya ketutupan rambutnya. Dia nunduk gini dan dia bersenandung. Dia bersenandung kayak gitu. Sontak gue nengok dong, refleks gue nengok ke belakang langsung. Itu nggak ada sosok itu. Tapi ketika gue lihat kaca tengah, sosoknya kelihatan jelas banget. Situ gue udah merinding, gue udah ketakutan lah ya, gue udah baca doa segala macem. Akhirnya hilanglah suara itu dan sosok itu, dan si anak kucingnya suaranya ngeong lagi. Oke, berarti patokannya kalau itu anak kucing ngeong, gue tenang. Tapi kalau anak kucing itu berhenti mengeong, gue nggak tenang. Pasti muncul suara senandung cewek itu. Selama anak kucing itu masih mengeong, ya gue tenang lah ya di jalan. Gue jalan terus sampailah gue di perempatan Cilengsi yang ada flyover itu, ada flyovernya. Ya gue lurus dong karena gue mau ke arah Bekasi, mau pulang kan. Gue lurus lewat dari perempatan Cilengsi. Pada saat itu ya kondisi jalan ramai sepi lah ya, namanya jam 2 malam lewat pengen ke jam 3 gitu kan, ramai sepi ya. Daerah situ tuh emang daerah ramai harusnya ya. Dan tapi kalau karena udah jam segitu ya nggak terlalu ramai juga, tapi masih ada yang lewat, truk segala macam, truk, kontainer masih ada yang lewat. Jalanlah gue seperti biasa, dan tiba-tiba suara anak kucingnya berhenti mengeong lagi berhenti mengeong. Tapi kali ini suara senandungnya nggak ada. Tapi tiba-tiba gue denger suara kaca tengah belakang itu kayak dipukul sama tangan. Lalu gue kaget dong, langsung nengok, nggak ada apa-apa. Itu gue lumayan kaget, tapi gue masih kontrol setir mobil, gue masih kontrol. Akhirnya ya udahlah, gue istighfar di situ ya kan. Gue lanjut jalan, Tiba-tiba di situ mobil gue itu ngeraung. Jadi tiba-tiba mobil gue berat gitu loh, RPM-nya naik. Jadi kayak ditumpangin oleh banyak orang. Padahal situ kan gue cuma sendiri.
tapi RPM-nya itu naik. Itu ngeraung mobil gue di situ. Di situ kondisi jalan nggak ada tanjakan, nggak ada apapun, tapi mobil ngeraung. Ini ada apa lagi ya Allah, kata gue. Gue lanjut jalan sambil baca doa dalam hati, terus gue lanjutin. Tuh mobil makin ngeraung, makin berat ya kan. Terus gue jalan dan teman-teman tahu tiba-tiba dari seat tengah gue itu udah ada suara kayak orang loncat gitu loh di mobil. Blok, dan itu mobil gue bener-bener ngesok. Itu nggak ada bolongan, nggak ada apapun pada saat itu. Gue nggak ngelewatin jalan yang emang kayak gitu, enggak. Itu bener-bener ada yang loncat dan suaranya ada yang loncat di seat tengah gue. Terus gue istighfar, astagfirullahaladzim, gue kaget. Dan itu gue udah lumayan gak kontrol setir ya. Gue agak ngebanting setir waktu itu karena kaget kan. Akhirnya kalau teman-teman tahu di situ ada pom bensin ya. Pom bensin pertama di sebelah kanan yang habis perempatan Cileng situ itu ada pom bensin di sebelah kanan. Kira gue berhenti dulu di situ di pom bensin. Gue berhenti dulu di pom bensin karena gue shock banget di situ. Gue berhenti di pom bensin ya kan, gue berhenti, gue diem dulu. Ini kenapa? Ini gue kenapa ya Allah? Maksud gue ngerinya gue yang kenapa-napa di jalan kan pada saat itu. Karena kaget banget. Yang baru aja gue alamin tadi itu ngagetin banget. Gue ngerinya gue kenapa-napa di jalan ya. Gue di situ merenung bentar kan karena masih kaget kan, masih shock. Setelah gue cuci muka, gue lanjut jalan ya kan. Terus gue lanjut jalan dan ya anak kucingnya masih seperti biasa, masih ngeong ya. Tenang lah gue ya kan, pikiran gue tenang di situ. Gue lanjut jalan. Itu ada kali ya berapa menit itu nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa yang gue rasain ya. Dan ya tenang lah, udah lumayan tenang lah setelah cuci muka. Gue lanjut lagi jalan seperti biasa. Tapi nggak lama kemudian itu mobil gue berasa berat lagi. Mobil gue berasa berat. RPM mulai naik lagi. Ya Allah, ini kenapa? Coba. Ini gue kenapa? Gue mikir, gue bertanya-tanya dalam hati, ini gue kenapa? Mobil gue berat lagi kan. Karena kekhawatiran gue di situ udah memuncak ya, karena kan habis kejadian yang ada loncat di seat tengah itu, gue udah khawatir di situ. Mulai ada sugesti-sugesti aneh di diri gue karena gue mikir, oh takutnya ini ada yang aneh, lebih aneh lagi nih dari ini. Gue mulai nengok kiri kanan kan, gue mulai nengok kiri kanan. Gue nyari warung waktu itu buat berhenti, atau gue nyari space yang enak buat berhentiin mobil di situ, dimanapun lah buat enak. Karena kan di situ kiri kanan itu udah banyak PT-PT ya, di situ udah banyak PT-PT dan gak enak kalau harus parkir di depan gerbang PT-nya itu. Gue lagi nyari tempat yang enak buat berhenti. Gue nengok kiri, gue nengok kanan ya kan. Mana ya, pandangan gue agak kiri, pandangan gue agak kanan, jadi nggak yang nengok kiri kanan ini, nggak, pandangan doang gitu. Ketika pandangan gue ke kanan, nggak dapet, pandangan gue ke kiri nggak dapet, nengok kanan lagi nggak dapet. Ketika nengok kiri itu di sebelah kiri gue tiba-tiba itu cewek yang tadi yang di seat belakang itu di samping muka gue begini, tuh gue kaget jadinya. Gue hampir banting setir kan, di situ mobil gue udah goyang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue berhenti di situ. Gue nggak peduli itu gue berhenti di mana, gue berhenti di kiri. Waktu itu agak ke kiri, gue langsung berhenti. Gue langsung diem gini. Gue udah agak gemeter di situ ya, gue udah agak tremor. Aduh, merinding gue ceritain lagi juga. Oke, gue lanjut jalan lagi lah waktu itu, karena gue udah panik kan waktu itu. Gue lanjut jalan, kebetulan nggak jauh. Kalau teman-teman lewat situ ya, sebelum Plang yang Bekasi itu, yang masuk Bekasi itu ada warung di sebelah kiri, warung kelontong gitu loh, warung kalau kita nyebutnya warung Madura ya, kalau di sebelah kiri gitu. Nah, ada warung di situ, gue mepet ke kiri. Jadi tapi gue mepetnya ini warung, gue nggak mepet di depannya persis, gue mepet di sebelumnya, mas, rada jauh dari warung. Gue mepet kiri, berhentiin mobil, gue cepet-cepet keluar dari mobil di situ. Gue ke warung buat beli minum.
Di situ gue ya udahlah, di depan warungnya muka gue udah panik segala macem ya kan, gue ngos-ngosan. Si abangnya ini nanya, "Kenapa bang?" Gitu nanya gue. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang, beli minum nih, beli ini. Waktu itu gue beli salah satu minuman kan, ya, minuman rasa-rasa. Gue buka langsung gue minum di situ, glek 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 glek. Si abang warungnya itu kan, dia posisi abang warungnya duduk di depan si warungnya. Ini warung kayak kelontong gitu ya, warung kayak apa sih, kayak kios kecil gitu, ada pintu kan. Nah dia tuh duduk di depannya itu loh, di depan pintunya. Jadi dia ngadep mobil gue di sampingnya dia gitu posisinya. Gue di sampingnya dia lagi nyari minum gitu, lagi nyari minum di yang bak oren tuh, kalau buat naruh-naruh minum. Gue nyari situ tadi tuh, gue dapet minum, gue minum kan. Kayak si abangnya ini nanya ke gue, "Mau kemana bang subuh-subuh?" "Mau balik." "Mau balik apa mau pulang kampung bang? Kok rame banget bawaannya?" "Hah? Maksudnya bawaan gimana?" Gue nanya gitu kan. "Ya itu rame-rame di mobil, sampai ada yang pangku-pangkuan gitu. Mau kemana?" Wah, di situ gue udah merinding parah dong, karena gue sendiri. Tapi si abang warung ini ngelihat di mobil gue katanya itu rame, sampai ada yang pangku-pangkuan. Ya, di situ gue udah, astagfirullahaladzim. Ini kayaknya beneran ada sesuatu nih, ada sesuatu. Kira di situ gue inisiatif gue buat beli aqua satu lagi. Gue beli aqua satu. Gue mulai mikir ke kejadian awal yang gue bertemu dengan sepasang suami istri naik motor itu, yang dia hampir nabrak mobil gue. Dan si istrinya ini kan yang di belakang ngelempar air itu ya ke mobil gue. Nah ya mungkin ini gue nggak tahu nih, mungkin ada sesuatu di situ. Ya gue juga nggak tahu harus bilangnya gimana. Mungkin ada sesuatu di situ. Ya akhirnya gue berdoa lah ya, segala macam gue berdoa. Air yang baru gue beli gue doain, segala macam gue doain, airnya gue doain. Akhirnya gue siram lah mobil gue siram di bagian yang si ibu-ibunya itu nyiram mobil gue itu, di bagian kaca kanan kan gue siram. Setelah gue bacain airnya itu gue siram, dan udah bismillah, gue lanjut jalan pulang. Dan ya setelah itu alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Masuk Pelang Bekasi, gue udah mulai masuk kota Bekasi, itu udah nggak kejadian apa-apa lagi sampai gue selamat di rumah. Ya mungkin itulah kejadian yang baru aja gue alamin ya, baru banget akhir tahun kemarin. Ya sorry ya kalau nggak serem, karena sebenarnya cerita horor itu bukan tentang serem atau enggaknya, tapi tentang ya berbagi kisah aja gitu. Kita kan kadang pecinta horor itu seru aja gitu kalau dengan cerita horor, terlepas dari serem atau enggaknya, seru aja gitu denger orang cerita. Ya mungkin inilah pengalaman yang bisa gue share buat para warga desa Sukawedi sekarang, karena ini baru banget gue alamin kemarin gitu. Mohon maaf kalau ada dari perkataan gue yang memang kurang berkenan nih di hati para warga desa Sukawedi sekalian, mohon maaf banget. Dan jangan lupa mampir ke channel baru gue ya, di Lonceng Misteri. Oke, akhir kata gue mau ngucapin banyak terima kasih buat Mr. Popo, buat Mas Ruli dan Mbak Devi udah ngizinin gue buat berbagi cerita lagi di Do You See What I See. Dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.